moal aya gelis tanpa aya gelis. Kopeah bodas moal aya bodas tanpa aya bodas. Bodas bisa aya selama bodasna tempat cicingna eta sifat aya. Kopeah hideung napal dina kopeah. Jadi sifat, ada yang berpendapat Nasrani bahwa hayatullah itu mandiri bukan menjadi sifat, karena hayat adalah jelmaan daripada Ruhul Kudus. Ini pendapat yang tidak masuk akal. Kok ada, kok bisa kuning tanpa ada yang kuning? Kok ada kotak tanpa ada yang kotak? Tuh kotak, kotak mana kotak? Gak bisa. Bentuk kotak, sifat dan bentuk kotak tanpa ada yang kotak gak bisa. Sifat menyendiri tanpa yang disifat. Bala mual bisa pula bahwa hayatullah menyendiri bukan sifat yang melekat ada pada zat Allah. Bukan yang menyendiri, tapi sifatun qadimatun qaimatun. Qadimatun tidak ada awalnya, qaimatun yang melekat ada pada zat Allah. Sifat itu di dalam wahdaniyat tercabut dari segala sifat munfasil dan muttasil, hayat-hayat yang ada pada makhluk. Manusia hidup dengan paru-paru. Allah hidup tidak seperti hidup kita dengan paru-paru. Kalau ikan itu dengan apa namanya? Iya, dengan insang. Ada tempat hayatnya ikan itu insan. Allah tidak seperti itu. Tumbuh-tumbuhan dengan ada cairan, dengan getah. Karena sifat Allah itu tidak seperti hayatnya manusia makhluk, atau berbeda dengan hayatnya makhluk. Hayat yang mukhalafah, tidak mumasalah.
Terus oleh sebab itu maka ada pendapat kafir Nasrani yang mengatakan bahwa yang disebut Allah itu oknum ayat tandanya, dan batal pula pendapat kafir Mu'tazilah yang mengatakan bahwa ayat Allah itu adalah zat Allah. ada dua yang ditulis penyimpangan dari hayatullah. Pertama penyimpangannya adalah sifat tidak qaimah. Jadi hayat bukan sifat yang qaimah, tapi mandiri. Itu kafir Nasrani. Jadi Allah kemudian ibunya itu adalah hayatnya Allah. Jadi mereka menyimpangkan, yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna. Dia menyimpangkan firman Allah yang ada dalam Taurat, yang ada di dalam Injil, disimpangkan agar sesuai dengan keinginan dan kemauannya. Sehingga dia menyatakan bahwa hayat Allah itu bukan sifatun qaimatun, tetapi mandiri dan jelmaan menjadi Tuhan Ibu. Kenapa Tuhan Ibu? Karena dengan ibu dia bisa hidup. Jadi dioprek pemajikanana, jadi hirup jika kanyut. Yang kedua, penyimpangan itu adalah Mu'tazilah. Dia sebaliknya, bahwa tidak perlu lagi ada sifat hayat, tidak perlu lagi seperti tidak perlunya sifat wujud. Karena wujud adalah aksiomasi dari wujudnya ain al-mawjud. Karena Allah ada, maka ada itu ada. Karena Allah itu ada, maka ada itu ada menjadi sifat. Makanya tidak perlu menjadi sifat. Bukti kudrat irodat ini menunjukkan otomatis dan aksiomasi datullah itu adalah hayat. Hayat itu adalah dat, bukan lagi sifat, adalah dat yang hidup. Kenapa dibilang sifat lagi? Allah itu dat yang hidup. Enggak perlu dibilang lagi tersifati dengan sifat hayat, karena Allah adalah hayat, hayat adalah Allah. Kalau kita mah ahli sunnah enggak. Ari hirup mah hirup we, Allah mah Allah. Hirup mah lain Allah, Allah mah lain naon? Lain hirup. Ngan Allah naon? Hirup.
Jadi Allah memiliki sifat yang keempat dari sifat ma'ani, yaitu hayat, artinya hidup. Allah hidup namun mukhalafah, tidak mumasalah. Hayat adalah sifatun qadimatun qaimatun. Hayat adalah sifat yang melekat pada zat. Keluar dari pendapat Ahlus Sunnah, satu adalah Nasrani. Dia menyatakan bahwa hayat mandiri, bukan sifat yang qaimah, tetapi hayat mandiri menjadi jelmaan Tuhan Ibu. Karena bapak tidak bisa hidup tanpa ada ibu, makanya bapak dihidupkan sama ibu. Yang kedua adalah Mu'tazilah, bahwa hayat itu adalah zat Allah. Zat Allah itu hidup. Jadi bukan lagi sifat, tetapi hayat adalah zat Allah. Kalau kita beda, hidup dengan Allah beda. Hidup-hidup Allah. Terus B. Ta'aruf sifat hayat. Sifat hayat hanya mempunyai sifat ta'aruf ifadah atau penggunaan, yakni asmi. Artinya untuk mengesahkan adanya sifat-sifat yang lain di Allah. Sebab kalau Allah tidak hayat atau hidup, tidak akan mempunyai sifat-sifat yang lain, yakni ta'aruf atau tingkatan kontak dengan yang lain. Hanya sifat hayat tidak mempunyai ta'aruf akdiyah atau sasaran. Tapi walaupun demikian, sifat hayat termasuk sifat iktiqoriyah, artinya sifat yang selalu dibutuhkan makhluk. Karena sifat kudroh, iradah pun termasuk iktiqoriyah, yang kesemuanya tidak akan terwujud tanpa adanya sifat hayat atau hayatullah. Tentang penjelasan iktiqoriyah akan dibahas nanti pada bagian tersendiri. sekarang kaitan sifat hayat. Apa kaitannya sifat hayat di Allah? Kaitannya adalah litashih, supaya diterima oleh logika akal akhirnya menerima kalau zat Allah itu kudrat, kalau zat Allah itu iradat, kalau Allah itu sama dan basor, karena Allah itu hayat. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia berjalan, aku terima karena memang dia hidup. Tapi kalau yang mati, Mang Sueb mati, lalu setelah mati dia duduk, makan, minum, nah itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak ada pengesahan, tidak ada referensi yang tepat yang bisa diterima keberadaan sifat-sifat yang lain. Maka hayat ta'alluqnya ada litashih. Kudrat Allah iya, iradat iya, sama iya, basar iya, dan lain sifat-sifat yang lain. Kenapa? Ya Allah hayat, ya Allah itu hidup.
Coba kalau Allah mati, pantas berkuasa? Enggak. Pantas punya keinginan? Tidak. Pantas mendengar? Oh tidak. Pantas melihat? Oh tidak. Karena mati. Tapi dengan hayat, maka hayat adalah kaitannya atau ta'aluknya adalah litashih atau ibadah kegunaan. Hayat hidup tidak akan mempunyai sifat-sifat yang lain, yakni ta'aluk marotib, tingkatan kontak dengan yang lain. Tidak ada, cuma satu aja, tashih, untuk pengesahan aja. Tidak punya ta'diyah, sasaran. Sasarannya udah satu aja, litashih aja udah. Ibadah saja satu, litashih. Nah, sifat hayat adalah dalam kategori pengelompokan sesi lain adalah termasuk sifat ibtikoriyah. Karena ada sifat yang dikelompokkan berdasarkan aqaid, nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah, 4 kelompok. Ada lagi yang mengkelompokkan ibtikoriyah dan istignaiyah, cuma 2. Jadi yang 20 ini dibagi 2. Ada yang membagi 5, bagi 4. Aqaid bagi 4, nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ada lagi yang bagi 2, apa? Ibtikor dan istigna. Ada lagi yang membagi menjadi apa? Jamal, jalal, banyak ya. Yang mengkelompokkan. Kenapa dikelompokkan? Untuk mempercepat proses pemakaian. Jadi supaya teh hese makena diranjing-ranjing heula. Semua butuh kepada hayatullah. Kenapa? Karena semuanya makhluk ini butuh kudrat irodat, dan kudrat irodat tidak mungkin kalau Allah itu tidak apa? Tidak hayat. Maka semuanya butuh sekali terhadap hayat siapa? Allah. Maka hayat termasuk ibtiqoriyah. C, did kebalikan. Nah, pilihan saeun. Mun eueuh, pamit pada deui. Udah tunggu wae. Aya bener? Bener. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan
bukan ini ya. Ini di dalam penjelasan sifat ilmu ada susunan bahasa yang tidak sesuai dengan marjinya. Jadi aya bahasa kieu ya, bahasana dina dalil. Jadi dalam dalil kita kembalikan kepada rujukannya dalam baik dalam kitab Tijan atau dalam kitab Kifayah atau dalam kitab-kitab yang lain. Di dalam dalil sifat ilmu, materinya di sini, kalau Allah bodoh pasti tidak mempunyai kehendak dan kemampuan. Kalau Allah tidak berkemauan dan berkehendak pasti bukti kelemahannya. Ini ada materi yang terlewatkan ya, yaitu kalau dalam kitab tauhid materi Arabnya laukana jahilan lam yakun muridan, walau lam yakun muridan lakana karihan, walau kana karihan lakana ajizan. Jadi terlewatkan materi karihan. Jadi kudu aya bahasa nyata. Sedangkan kalau Allah tidak berkehendak, maka pasti Allah itu terpaksa. Kalau Allah terpaksa, baru lanjutannya maka Allah itu lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pandangan hukum syara nomor kedua tuh, yang kedua tuh, pandangan hukum syara masih sifat ilmu. Asy'ari Allah dan Rasulnya membenarkan akan ketetapan hukum akal ini yang telah memarifatkan kepada. Jadi jangan memarifatkan, maunya hukum akal memarifatkan, tapi yang telah menetapkan. Jadi syari Allah dan Rasulnya membenarkan akan ketetapan hukum akal yang telah menetapkan wajibnya atau sifat ilmu di Allah. Jadi memarifatkannya diganti dengan menetapkan, bukan memarifatkan. Selanjutnya yang bertalian dengan sifat ma'ani yang diperbincangkan atau bahkan bukan ikhtilaf ini sebetulnya, tetapi ada kelompok-kelompok yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah tentang menyikapi sifat-sifat ma'ani. Di sini yang bertalian dengan sifat hayat, bahwa kata Mu'tazilah sifat hayat itu jadi di Allah tidak ada sifat hayat ya. Di Allah tidak ada sifat hayat, seperti halnya tidak ada sifat-sifat ma'ani di Allah. Karena kata Mu'tazilah hayat itu bukan sifat, tetapi hayat itu adalah zat Allah. Nah, ini bukan hanya dalam sifat hayat yang mereka pahami, tetapi semua sifat ma'nawiyah maka ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah, di mana dijelaskan juga di dalam kitab Kharidatul Bahiyah, wa kulluha qadimatun bidzati li'annaha laysat bighairi dzati.
Semuanya sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor kalam. Di sini termasuk hayat. Semua sifat hayat adalah qadim bidzat. Qadim bidat. Bukan karena qadimnya zat Allah. Tetapi ya sifat ma'ani itu ya qadim bidzat. Bukan karena qadimnya zat Allah. Zat Allah qadim, sifat Allah qadim. Jadi qadimna sifat ma'ani lain ku pedah qadimna zat Allah anu kaancikan ku sifat-sifat ma'ani. Lianna laisat bi ghairi dzat, ini yang menjadikan persoalan. Karena sifat ma'ani itu bukan selain dat dan bukan datiahna dat. Sifat ma'ani itu bukan selain dat dan bukan datiahnya zat. Bukan selain dat. Jangan diartikan bahwa sifat ma'ani itu zat Allah. Jika mau dipahami, ada sifat ma'ani teh lain lian tidak, itu berarti naon? Zat itu kan? Bukan dipahami seperti itu, tetapi yang dimaksud bahwa sifat ma'ani itu bukan selain zat dalam arti seluruh sifat ma'ani tidak akan lepas daripada zat Allah. Setiap sifat ma'ani pasti ada pada zat Allah. Begitu juga zat Allah itu pasti padanya ada sifat ma'ani atau tersifati dengan sifat ma'ani. Itu dalam arti laisat bi ghairi dzat. Jadi pengertian bahwa seluruh sifat ma'ani bukan selain dzat dalam arti bahwa seluruh sifat ma'ani itu tidak lepas daripada dzatnya. Seperti halnya dzat Allah itu tidak lepas daripada sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani itu bukan datiahna zat, seperti halnya yang dikemukakan oleh Mu'tazilah bahwa hayat Allah itu zat Allah. Kudrat itu adalah zat Allah. Maka golongan Mu'tazilah mentiadakan sifat. Kenapa Mu'tazilah berpendapat bahwa sifat ma'ani itu zat Allah, bukan sesuatu yang lebih daripada zat Allah? Karena alasannya kalau begitu ta'adudul kudama, banyaknya yang qadim. Zat Allah qadim, sifat ma'ani naon qadim. Sedangkan banyaknya yang qadim itu hukumnya mustahil, kata Mu'tazilah. Ta'adudul kudama. Maka untuk jawaban dari Ahlussunnah wal Jamaah bahwa yang mustahil itu ta'adudul zawat, banyaknya zat. Beberapa zat yang qadim itu yang mustahil. Jadi pangeran dua tilo opat itu. Jadi yang mustahil itu adalah ta'adudul zawat, banyaknya zat yang qadim. Adapun zatnya satu, yaitu zat Allah yang qadimnya tidak ta'adud, tidak ada bilangannya,
tetapi sifatnya yang banyak, itu mah tidak mustahil. Amadzatun wahidatun mutasifatun bisifatin la yasiul infikaku anha failasa bimuhalin bal huwal wajib. Adapun zatnya satu, tidak ada bilangannya, tetapi sifatnya banyak, yang mana sifat itu tidak akan pernah lepas daripada zatnya, seperti sifat ma'ani di sini, maka falaisa bimuhalin, bukan hal yang mustahil. Jadi tadi dibahas tentang pendapat Mu'tazilah, ya, berbeda dengan Mu'tazilah, di mana menurut ahli sunnah jamaah bahwa sifat hayat itu adalah sifat yang tidak ada permulaan, tidak ada akhir, qaimatun, menetap pada zat Allah, bukan sesuatu yang terpisah daripada zatnya, dan hayat bukan watak Allah, dan juga hayat itu adalah sifat bukan zat. Maka berbeda dengan golongan Mu'tazilah yang menyebutkan bahwa hayat itu bahkan seluruh sifat ma'ani itu zat Allah. Jadi sifat-sifat ma'ani itu bukan sesuatu hal yang lebih daripada zat. Tak istilahnya qadirun bidzati. Maka pengertian daripada maqalah yang tadi atau bait yang tadi, wa kulluha qadimatun bidzat, semua sifat ma'ani itu adalah qadim, tidak ada permulaannya, bidzati, datiahnya tidak ada permulaan, bukan karena kidamnya zat Allah. Kenapa sifat ma'ani itu qadim bidzat? Lamun ayeuna lain qadim bidzat berarti sifat Allah teh tadina mah mungkin ngan ku sabab tu metep di zat Allah jadi wae qadim dah gitu, tidak seperti itu. Qadim bidzat. Ya ini alasannya kenapa sifat ma'ani itu qadim bidzat, karena sifat ma'ani itu bukan selain zat. Artinya bukan sesuatu yang bisa terpisah dengan zatnya, dengan zat Allahnya. Dalam arti sifat-sifat ma'ani itu tidak lepas dari zat, dan zat tidak lepas dari ma'ani. Itu pengertian laisat bi ghairi zat. Dan juga sifat ma'ani itu bukan datiyahna zat, ya, bukan selain zat. Dina hati itu bisa-bisa jeung lain datiyahna dat, seperti halnya pendapat Mu'tazilah yang menyebutkan bahwa sifat ma'ani termasuk di sini sifat hayat adalah dat Allah. Kenapa alasan mereka menyebutkan bahwa sifat ma'ani termasuk sifat hayat itu dat Allah? Karena kalau sifat hayat itu bukan dat Allah berarti banyak yang qadim, beberapa yang qadim, sedangkan mustahil. Kalau yang qadim satu saja Allah. Kemudian Allah qadim, sifatan qadim itu berarti dua. Bing bilangan anu qadim. Kata Mu'tazilah karena akal menyebutnya seperti itu mustahil. Maka didebat oleh ahli sunnah wal jamaah, yang mustahil itu ta'addud, itu bukan yang mustahil itu adalah ta'adduduz zawat, bing bilangan zat. Adapun zatnya satu, sifatnya banyak, bukan hal yang mustahil. Rasional kan, orang hiji dat hiji, tapi sifatnya kan loba kan, sifatnya loba, boleh-boleh saja.
bager, pinter, soleh, kasep, kan itu loba sifat. Ini mah sebagai tandir wae, lain berarti Allah seperti dat urang. Ini mah kan untuk menebat pemikiran Mu'tazilah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa tadi udah disampaikan bahwa sifat hayat ini juga ada bahasa ya. Coba ta'aluk sifat hayat sama-sama kita telaah. Artinya untuk mengesahkan sifat-sifat yang lain di Allah. Sebab kalau Allah tidak hayat, hidup ya, hanya sifat hayat, tidak mempunyai ta'aluk ta'diyah. Mana tadi? Akan mempunyai sifat-sifat yang lain, yakni ta'aluk marotib. Teta mohon digaris bawahi. Jadi yang jelas mah pokoknya mah dalam sifat hayat itu tidak ada ta'aluk ta'diyah, otomatis tidak ada ta'aluk marotib, karena marotib adalah lanjutan daripada ta'diyah. Tapi dalam sifat hayat hanya ada ta'aluk ifadah. Kegunaan sifat hayat di Allah itu litashih, untuk mengesahkan zat Allah itu memiliki sifat-sifat idrok. Kalau di sini dalam kitab sifat-sifat idrok seperti ilmu sama basar, hudot, irodat ya. Dan juga sifat-sifat yang lain sebetulnya. Jadi adanya sifat hayati Allah untuk mengasahkan pada Allah memiliki sifat-sifat yang lain. Tapi dikatakan dalam kitab tidak pasti ya, tetapi tidak pasti setiap ada hayat, setiap ada hayat itu pasti idrok. Jadi istilahnya layal zamu ya, istilahnya layal zamu. Ini dalam sifat apa? Dalam sifat hayat mana ya? Al-hayat sifatun tusihu liman qamat bil idrak kal ilmi wasami wal basar ayasi ayatasifa bidalik walaya jamu minal hayat al itisab bil idrak bil fa'li. Jadi sifat hayat itu adalah sebuah sifat yang mengesahkan kepada zat adanya sifat idrak, yang termasuk sifat idrak ini adalah ilmu sama basar. Ini sebagai tandir di kita. Bisakah seseorang disebut pandai, disebut cerdas kalau tidak hidup? Tidak. Sama basar. Bisakah seseorang disebut mendengar kalau tidak ada hayat? Begitu juga melihat. Ya. La yasbi dzalik. Tetapi tidak pasti dari hayat itu al-itisab bil idrak bil fa'li. Tidak setiap ada hayat itu pasti ada idrak. Sebetulnya tidak setiap ada hayat di Allah itu idrak secara bil fa'li. Kenapa? Ini perdebatan juga. Adapun masalah Allah memiliki sifat kudrat, irodat ataupun sama basar itu karena dalil. Karena dalil yang menunjukkan kepada adanya sifat idrak. Jadi ulangi bahwa sifat hayat adalah sebuah sifat untuk mengesahkan pada zat Allah memiliki ya sifat-sifat idrak. Karena secara logika
tidak akan dimengerti oleh akal, tidak dimengerti oleh akal, andai kata tidak mengerti oleh akal adanya sifat idrok di Allah kalau Allah tidak hidup, tidak ada sifat hayat di Allah. Untuk mengesahkan dikatakan Allah itu berilmu, mendengar, melihat. Tetapi tidak pasti dari adanya sifat hayat al-itisab bil idrok bil fa'li. Tidak setiap ada hayat di Allah itu sifat memiliki sifat idrok bil fa'li. Karena adanya sifat idrok itu bid dalil. Itu sawon kana fi haqqillah fi haqqil hadis. Maka di sini juga dipertanyakan kaifa la yaljamu min hadzalik fi haqqi ta'ala ma anu yajibu itisabi li anna naqulu wujubu dzalik laisa minal hayat ay laisa li ajl hayat wa inna ma huwa li qiyamil adillah alai. Jadi yang sifat idrok teh lain ku peda ya sifat hayat ya. Tapi ayana sifat idrok karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya sifat idrok. Itu yang bisa disampaikan. Jadi yang pertama kita tadi mengomentari bahasa dalam dalil sifat ilmu ya, kita kembalikan. Yang kedua adalah tentang tentang pendapat Mu'tazilah. Yang ketiga tentang ta'aluk ifadah daripada sifat hayat. Wallahu a'lam bimuradi. Robin fana